Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Dinda Wulansari, NIM 2250803071111083 dari kelas T02 akan menjelaskan video B6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang video 6. Saya Dini Dinda Wulansari, NIM 2250803071111083 T02 THB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi neraca panas pada proses industri pangan, kebutuhan energi untuk pengolahan pangan, keteknikan pangan, neraca energi, keteknikan pangan STEAM. Baik, yang pertama yaitu aplikasi neraca panas pada proses industri pangan, yaitu industri susu kedelai bubuk. Baik, berikut merupakan log diagram dan neraca massanya. Pada log diagram dan neraca massanya, nilai-nilai atau angka yang ada di diagram sudah diberikan pada video perkuliahan yang sebelumnya yang saya dengarkan waktu video B6. Untuk setiap tahapnya kita akan menghitung neraca panas pada tiap unit operasi. Di sini kita akan membahas 11 unit operasi, yaitu yang pertama yaitu pencucian, 2 perendaman, 3 pencucian, 4 perebusan, 5 penghancuran, 6 penyaringan, 7 pasteurisasi, 8 evaporasi, 9 pengeringan, 10 pendinginan, dan 11 pengemasan. Dalam perhitungan neraca panas, kita akan mengetahui urgensi neraca panasnya. Untuk menghitung neraca panas pada tiap-tiap unit operasi, kita menggunakan basis 1 hari operasi suhu Dantum atau difference sama dengan 0C dengan suhu ruang 25C. Pada tiap unit operasi kita akan menghitung panas masuk dan panas keluar, dan dibuatlah sebuah tabel masuk dan keluar dengan melihat log diagram dan neraca panas pada slide yang sebelum ini. Namun saya tidak akan menjelaskan semua perhitungan neraca panas pada setiap unit operasi. Yang kedua yaitu kebutuhan energi untuk pengolahan pangan. Prinsip perhitungan pengolahan pangan, neraca energi, produk STEAM, dan kebutuhan bahan bakar. Berikut merupakan diagram proses pengolahan pangan. Kita dapat melihat pada tabel
itu sehingga menghasilkan rumus, yaitu kebutuhan PP sama dengan jumlah energi yang dibutuhkan dibagi nilai bakar sama dengan satuan energi dibagi satuan energi atau berat sama dengan berat. Berikut ini yaitu rumus diagram proses yang tadi. Saya ulangi lagi, kebutuhan bahan bakar sama dengan jumlah energi yang dibutuhkan atau per nilai bakar sama dengan satuan energi dibagi satuan energi atau berat sama dengan satuan berat. Nilai bahan bakar adalah jumlah panas yang diproduksi dari hasil pembakaran bahan bakar dan dinyatakan sebagai unit energi per massa atau volume bahan bakar yang digunakan. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada sebelah kanan merupakan bahan bakar yang digunakan dan beserta heat value-nya. Pada tabel yang bergaris merah itu merupakan bahan bakar yang sering digunakan beserta heat value-nya. Yang pertama, petrol atau gasolin sebesar 44 sampai 46 mg per kg, diesel full 42 per 46 mg per kg, crude oil 42 sampai 47 mg per kg. Liquid petroleum gas atau LPG 46 sampai 51 mg per kg. Natural gas 42 sampai 55 mg per kg. Hard black coal IEA definition lebih dari 23,9 mg per kg. Hard black coal Australia and Canada C25 mg per kg. Subbituminous coal IEA definition 17,4 sampai 23,9 mg per kg. Subbituminous coal Australia and Canada C18 mg per kg. Lignite atau brown coal IEA definition kurang dari 17,4 mg per kg. Lignite atau brown coal Australia Electricity C 10 mg per kg. Fireworks atau dry 16 mg per kg. Untuk berikutnya yaitu contoh soal pengolahan pangan. Berapa jumlah steam kualitas 100% yang diperlukan untuk memanaskan 1000 kg per jam sari buah dari 5 derajat Celcius menjadi 95 derajat Celcius pada 120,8 kPa. CP sari buah 4 kg per kg derajat Celcius. Berapa kebutuhan bahan bakarnya? Jika diketahui air atau panas spesifik 4,2 kg per kg derajat Celcius. Untuk produksi steam sejumlah 100 kg dan suhunya 30 derajat Celcius.
berapa batu bara yang diperlukan atau nilai bahan bakar diketahui 5260 kJ per kg. Asumsi steam keluar dari proses pemanasan berkualitas 0% dan tidak ada sisa air pada boiler. Untuk menjawabnya, kita dapat menyelesaikan tabel proses atau membuat diagram proses seperti pada sebelah kanan itu dengan sesuai soal yang ada. Jawabnya neraca energi proses pemanasan pada tahap pertama ya. Steam ditambah bahan sama dengan steam akhir ditambah produk. MS kali HV ditambah M kali CP dikali DT sama dengan MS kali HC ditambah M kali CP kali DT. Untuk memasukkan nilai-nilainya, kita dapat melihat soal dan diagram proses yang kita buat tadi. Maka MS dikali 2683,8 ditambah 1000 kali 4 kali 5 min 0 sama dengan MS kali 440,15 ditambah 1000 kali 4 dalam kurung 95 min 0. 2243,65 MS sama dengan 360.000. MS sama dengan 160,4528 kg. Sehingga kita memperoleh nilai MS sebesar tersebut 160,4528 kg. Untuk berikutnya kita akan menghitung neraca energi boilernya, yaitu dengan rumus Q air masuk ditambah Q supply sama dengan Q steam yang dihasilkan ditambah Q sisa air. Kita dapat memasukkan nilai-nilai tersebut dari soal dan diagram proses. 100 dikali 4,2 dikali dalam kurung 30 min 0 ditambah Q supply sama dengan 160,4528 dikali 2683,8 ditambah 0. 12.600 ditambah Q supply sama dengan 430.603,04. Sehingga kita memperoleh Q supply yaitu 418 kali 003,04 kJ. Maka kebutuhan batu bakar yang dibutuhkan pada soal tersebut sama dengan kita menggunakan rumus hasil yang sudah kita peroleh, yaitu Q supply per nilai bakarnya sudah diketahui pada soal tersebut, maka 418.003,04 dibagi 5260 memperoleh nilai 79,64.
Berikutnya yaitu yang ketiga, keteknikan pangan neraca energi. Neraca energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi komposisinya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Rumus neraca energi. Total energi masuk sama dengan total energi keluar ditambah akumulasi. Jika pada kondisi steady state akumulasi sama dengan 0, maka energi yang diperoleh oleh komponen 1 sama dengan energi yang dilepaskan oleh komponen 2. Yang harus diperhatikan dalam menghitung neraca energi. Yang pertama, setiap aliran dalam proses harus dijabarkan dalam bentuk bersamaan energi atau panas. Yang kedua, pada umumnya sebagai sumber energi atau panas dipergunakan aliran air maupun uap atau steam. Komponen yang harus diperhatikan untuk menghitung neraca energi. Yang pertama yaitu energi atau heat, yang dirumuskan sebagai berikut. Heat sama dengan M kali Cp kali dt. Jika untuk sumber energi steam, H menjadi H sama dengan M kali H. 2. Cp atau panas spesifik adalah jumlah panas yang terjadi bersamaan dengan perubahan suhu untuk setiap unit massa. Yang ketiga, apabila sumber energi berupa steam, maka membutuhkan nilai entalpi H sama dengan Cp di dalam kurung T min trip. 4. Trip suhu basis atau suhu dasar, yaitu suhu di mana diasumsikan reaksi kimia minimal terjadi sama dengan 0 derajat Celcius. Ini merupakan contoh pemanasan. Kita dapat melihat yang sebelah kiri itu proses pemanasan dengan diagram gambar tersebut. Kita dapat melihat bahan masuk atau fat atau F suhu rendah dirumuskan sebagai MCP kali AT. Bahan keluar atau produk P suhu tinggi M kali CP kali AT. Heat atau energi atau panas yang disuplai MCP kali AT. CP kali AT itu H. Sisa energi MCP AT kali FP ya. Untuk sebelah kanan, contoh pemanasan atau pendinginan. Dengan aliran A ingin dengan suhu tinggi dan keluar aliran B out yang bersuhu rendah. Dengan aliran B in suhu masuk itu suhu rendah dan aliran A out itu bersuhu tinggi. Contoh bahan yang dipanaskan atau didinginkan, yaitu jus, konsentrat, susu, dan lain-lain. Media pemanas atau pendingin yang digunakan yaitu steam dan air.
Berikut ini adalah contoh soal derajat energi. Untuk memanaskan 1000 kg per jam susu di heat exchanger, digunakan air sebagai media pemanas. Air masuk ke heat exchanger pada suhu 90 derajat Celcius dan keluar pada suhu 75 derajat Celcius. Jika suhu awal susu adalah 45 derajat Celcius dan ketika keluar dari heat exchanger, suhu naik menjadi 70 derajat Celcius. Berapa laju aliran air yang diperlukan? Diketahui panas spesifik susu adalah 3,9 kg per kg derajat Celcius. Dan panas yang hilang ke lingkungan adalah 1 kW. Langkah yang pertama, kita membuat tabel pemanas tersebut atau menggambar untuk memudahkan menjawab soal dengan melihat soal yang ada. Maka jawab HIS in ditambah HIA in sama dengan HIS out ditambah HIA out ditambah HILOS. MS kali CP kali DT sama ditambah MA kali CP kali DT sama dengan MS kali CP kali DT ditambah MA kali CP kali DT ditambah I1. Maka 1000 kali 3,9 kali dalam kurung 45 min 0 ditambah MA kali 4,2 dikali dalam kurung 90,0. Maka dihasilkan 1000 kali 3,9 dalam kurung 72 min 0 ditambah MA kali 4,2 kali 75 min 0 ditambah 1 kali 3600. Selanjutnya menghasilkan dengan mengalih-alihkan nilai yang ada di atasnya, yaitu menjadi 175 500 ditambah 378 MA sama dengan 28800 ditambah 315 MA ditambah 3600. Maka 63 MA ditambah dengan 108.900. MA sama dengan 1728,57 kg per jam. Yang keempat, keteknikan pangan steam. Keuntungan steam adalah yang pertama karena mudah dan langsung bisa dihasilkan di pabrik. 2. Mudah ditransportasikan melalui pipa ke berbagai peralatan proses yang membutuhkan. Tujuan steam adalah mempelajari teori dasar proses terbentuknya steam, kualitas steam, dan perhitungan panas entalpi dari steam. Ini merupakan tabel uap atau steam table. Terus bagaimana mencari entalpi steam?
menjawab pertanyaan berapa entalpi steam pada suhu 105 derajat Celcius jika diketahui kualitas steam 80%. Nah, kita dapat melihat pada tabel tersebut kita mencari suhu 105 derajat Celcius. Nah, di sini pada tabel pada nomor 3 dari bawah. Terus kita lingkari menggunakan warna merah. Terus kita mencari liquid dan saturated vapor atau HY. Karena kita dalam menghitung kualitasnya nanti akan membutuhkan nilai-nilai yang ada tabel tersebut. Maka jawabnya pada T sama dengan 105 derajat Celcius, C sama dengan 440,15 kJ per kg. Sama dengan 2683,8 kJ per kg. Kualitas 80%. Menjadi F sama dengan 0,8. Maka kita menyelesaikan dengan melihat tabel uap atau tabel steam yang ada pada kiri slide. H sama dengan HC ditambah QF dalam kurung HV min HC sama dengan 440,15 ditambah 0,8 dalam kurung 2683,8 min 440,15 sama dengan 440,15 ditambah 1794,92 sama dengan 2,235,07 kJ per kg. Maka kita menghasilkan untuk menjawab berapa entalpi steam pada suhu 105 derajat Celcius jika diketahui kualitas steam 80%. Maka hasilnya yaitu 2235,0,7 kJ per kg. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.